Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiko Senel Pasaribu dengan NIM M1A1200033. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Etika Profesi, yaitu dengan judul pelanggaran kode etik pada pemberitaan media sosial Instagram konflik etnis Rohingya. Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarluaskan informasi, berita, dan pengetahuan kepada masyarakat. Media sosial merupakan media baru yang sekarang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Instagram merupakan salah satu dari banyaknya media sosial yang ada. Media sosial saat ini sudah beralih fungsi, di mana fungsi utama adalah untuk berkomunikasi, beralih fungsi yang digunakan untuk tempat mengungkapkan marah, kata benci, cyberbullying, cybercrime, bahkan sampai masalah SARA. Tidak banyak juga kasus-kasus lain kepada pengguna media sosial Instagram yang melanggar kode etik dan melanggar Undang-Undang ITE. Tidak banyak juga sampai berujung pada masalah hukum. Oleh karena itu, untuk mencegah dampak negatif itu, seharusnya pengguna media sosial Instagram memahami dan melaksanakan etika moral dalam berkomunikasi. Dari masalah ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelanggaran etika pemberitaan media sosial Instagram konflik etnis Rohingya bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana mengumpulkan data sekunder karena tidak bisa mengetahui data langsung dari sumber pertama. Di sini pembantaian yang dilakukan oleh etnis Rakhine kepada Rohingya seperti pemerkosaan, pembunuhan, pembakaran desa, dan penyiksaan sudah sering terjadi. Peristiwa ini terjadi dari tahun ke tahun, masih dilakukan mulai dari tahun 2012 sampai 2017. Etnis Rohingya tersiksa bukan hanya diskriminasi dari kelompok etnis lainnya, tetapi juga dari pemerintah. Adapun dari sejumlah etnis minoritas tersebut, etnis Muslim Rohingya dianggap etnis yang paling teraniaya menurut PBB. Dengan peristiwa ini, banyak yang memberitakan konflik, salah satunya media massa. Berbagai dampak negatif muncul, diantaranya berkurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai empati, simpati, dan toleransi kepada sesama, hingga kepada pengabaian dalam pelestarian nilai-nilai edukasi moral. Oleh karena itu, untuk mencegah dampak negatif itu, kita seharusnya memahami dan melaksanakan etika moral dalam berkomunikasi. Adapun di sini metode penelitiannya yaitu melakukan penelitian dalam jurnal ini dan menganalisis sebagai berikut. Unit yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu foto-foto pada pemberitaan konflik etnis Rohingya. Sedangkan level analisisnya adalah etika pemberitaan konflik etnis Rohingya di media sosial ditinjau dalam aspek teori utilitarisme, kode etik polisi Instagram, dan undang-undang ITE. Adapun pembahasannya sini yaitu menguraikan dalam penyajian data. Dalam penelitian ini banyak sekali data-data foto tentang etnis konflik Rohingya yang tidak sesuai dengan yang diteliti. Karena konflik ini sudah cukup lama, peneliti sedikit kesulitan untuk mencari data karena fotonya yang lama tertindih oleh foto yang baru, dalam arti foto yang mengatasnamakan berita konflik etnis Rohingya. Adapun di sini eh, yang dibahas yaitu yang pertama yaitu pengguna media sosial Instagram mengunggah foto mengerikan dalam pemberitaan konflik etnis Rohingya, di mana dalam foto digambarkan ada seorang mayat yang hangus berwarna hitam karena habis terbakar. Di sini foto tidak ditampilkan karena mengingat foto tersebut tidak layak untuk dilihatkan di sini. Yang kedua, dalam foto menonjolkan foto yang sadis, di mana dalam foto ini
ada seorang laki-laki yang memegang mayat yang membusuk tanpa kepala, yang dimana berada dalam parit padi. Tampak juga ada pria yang sedang memfoto mayat tersebut. Dalam foto menekankan seorang anak kecil yang ditekan dadanya dan bagian pahanya dengan kaki oleh orang dewasa. Tampak ekspresi anak kecil sedang merasa kesakitan. Dalam foto yang ditunjukkan, seorang laki-laki tidak punya rasa kemanusiaan. Yang ketiga, foto ini menekankan kepada ada seorang bapak yang sedang terluka di bagian kepalanya, di mana di bagian kepalanya ini berlumuran darah. Begitu banyaknya darah yang keluar sampai darah itu membasahi bagian bajunya. Adapun di sini menganalisis polisa Instagram. Adapun teori etika yang sesuai dengan polisi Instagram ini dari paling banyak adalah teori utilitarisme, di mana dalam pelanggaran pemberitaan konflik etnis Rohingya ini yang sudah dianalisis menggunakan teori etika utilitarisme, ini ada beberapa poin-poin yang sama dengan polisi Instagram. Adapun kesamaan hal atau poin-poin Instagram yang mengandung prinsip utilitarisme yaitu poin yang nomor 2, yaitu tidak boleh mengirimkan foto atau konten yang mengandung kekerasan, ketelanjangan, sebagian telanjang, diskriminasi, melanggar hukum, pelanggaran mengandung kebencian, pornografi, atau mengundang secara seksual melayani layanan ini. Pada nomor 6 yaitu Anda tidak boleh menghina, menguntit, menindas, menyalahgunakan, melecehkan, mengancam, meniru, atau mengintimidasi orang-orang entitas, dan Anda tidak boleh mengirimkan informasi pribadi atau rahasia melalui ini, termasuk tanpa batasan, informasi kartu kredit, nomor jaminan sosial, atau identitas nasional alternatif, nomor telepon non-publik, atau alamat email non-publik milik Anda atau orang lain. Poin pada nomor 7, yaitu Anda tidak boleh menggunakan layanan untuk tujuan ilegal atau tidak sah. Anda setuju mematuhi semua hukum, aturan, dan regulasi, misalnya tingkat federal, negara, bagian lokal, dan provinsi yang berlaku pada penggunaan layanan Anda dan konten Anda. Didefinisikan di bawah ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang Hak Cipta. Analisis UU ITE. Pemberitaan tentang konflik etnis Rohingya, peneliti menganalisis untuk mengangkat teori utilitarisme dan polisi Instagram ini. Dalam hal ini, teori utilitarisme ini masih terjadi pelanggaran yang terjadi di media sosial Instagram yang ini, di mana polisi Instagram ini masih tidak cukup untuk menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna media sosial Instagram, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Adapun pelanggaran yang sudah dianalisis tersebut adalah pelanggaran kekerasan dan sadisme, di mana dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 sudah diatur khususnya pada pasal 45A ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau didenda paling banyak 1 miliar rupiah. Pada pasal 45B, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, pidana dengan pidanaan penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah.
Undang-Undang ITE ini juga memiliki persamaan poin yang sama, yaitu poin-poin yang sama dengan utilitarisme. Poin yang sama ini terdapat pada dalam polisi Instagram, yaitu poin 1 dan 6. Undang-undang dan polisi Instagram ini melihat dibuat dengan memakai prinsip utilitarisme, di mana yang khas dari bagian utilitarisme bahwa akibat-akibat baik tidak hanya dilihat dari kepentingan si pelaku sendiri, melainkan dari segi kepentingan semua orang yang terkena oleh akibat tindakan-tindakan si pelaku. Kesimpulan, pemberitaan konflik etnis Rohingya di media sosial Instagram ini, pengguna masih banyak yang melanggar etika moral, meskipun polisi Instagram sudah ada dan ditambah dengan Undang-Undang ITE, tetapi tidak menutup kemungkinan pengguna untuk melanggar etika moral yang ada. Polisi Instagram dan Undang-Undang ITE mengandung prinsip-prinsip utilitarisme, yang dimana dalam prinsip ini kebaikan dan nilai dari manfaat yang terbanyak. Media sosial jika diisi dengan konten-konten yang positif, damai, maka akan menciptakan dampak positif. Diibaratkan dengan sebuah gelas kosong, di mana gelas kosong itu diisi dengan konten-konten positif, maka isinya akan positif. Begitu juga sebaliknya. Bisa juga apabila gelas sudah terisi dengan air yang kotor, maka seharusnya pengguna lebih banyak mengisi gelas yang isinya kotor tersebut dengan konten-konten yang positif, sehingga air yang berisi konten negatif tersebut tumpah terganti atau terisi dengan konten-konten yang positif. Sekian presentasi dari saya. Eh, saya ucapkan terima kasih.